Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu dan saudari-saudari, ading-ading seberataan. Pertama, ulun mengucapkan dulu ucapan yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, yaitu ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita seberataan di bulan puasa yang telah selesai kita tuntung ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita lagi bisa terdapat pulang bulan Ramadan yang akan datang. Insyaallah. Sini, Anden. Ken aja seberataan berselamannya. Habis ini kita selamanan kalau pulang. Selaman keliling kan. Ditambahi amplop sebeting sorong. Ya, Ramadan telah berlalu. Ujar Habib Abdullah, janganlah engkau menumpahkan air mata, itu menangis karena Ramadan pergi. Karena Ramadan pasti akan datang pulang. Tapi tumpahkan air matamu untuk diri kamu, karena apakah kamu bisa mendapat lagi lawan Ramadan yang akan datang. Itu yang perlu kita renungkan. Karena kita kada tahu perjalanan hidup, mungkin ke depan siapa yang panjang umur, siapa yang sehat, siapa yang ini, yang itu, wallah alam. Namun kita berdoa, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, kita dipanjangkan umur, bisa mendapat Ramadan lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa lebih meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang. Itu ucapan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ibu-ibu banyak yang hanyar datang juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini tradisi yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu berkumpulan selamanan. Kenapa tuntung ini selaman? Tapi yang bukan muhrim kada bisa umpat selaman. Apalagi sampai cipika-cipiki kena. Dan di hari Lebaran ini ada beberapa perkara yang dianjurkan. Ada yang sudah kita terlewatkan, yaitu diantaranya dianjurkan mandi ketika masuk hari raya, sunnah-sunnahnya. Kemudian lagi zakat fitrah, insya Allah sudah kalau bayar berataan. Ini kalau ada yang belum bayar zakat, maka kasih bayar zakat ya. Karena waktu zakat itu terbagi ada 5. Jadi yang pertama waktu jawaz boleh, mulai awal Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat. Tapi kada wajib lagi. Yang kedua waktu wajib, yaitu mulai akhir Ramadan sampai masuknya malam Syawal itu wajib. Setiap orang yang dapat Ramadan dan kemudian masuk ke Syawal maka wajib bayar zakat fitrah. Oleh karena itu, orang yang meninggal di akhir Ramadan maka ini kada wajib zakat fitrah. Parak maghrib sekalinya meninggal maka ini kada wajib zakat fitrah, karena kada dapat bulan Syawal. Begitu juga bayi yang lahir di malam bulan Syawal, ini juga kada wajib difitrahi, kada wajib dizakati, karena ini kada dapat bulan Ramadan.
Maka setiap orang yang mendapatkan dua ini wajib zakat fitrah. Dan waktu wajibnya itu mulai malam habis maghrib daripada pertama bulan Syawal sampai bisukan sebelum khutbah, sebelum sembahyang Idul Fitri. Itu waktu wajibnya. Kalau ternyata kada terbayari, mungkin malam keasikan keramian kada ingat berzakat fitrah, maka setelah sembahyang itu masih boleh, tapi hukumnya makruh. Masuk sudah ke dalam kategori makruh. Jadi mulai habis sembahyang sampai sore parak maghrib itu hukumnya makruh. Sampai maghrib belum tabayari juga lagi keasikan pulang keramian hari raya, belang sana belang sini, makan sana makan sini, kada ingat berzakat fitrah, masuk maghrib itu hukumnya haram, tapi wajib tetap bayar, cuman gawiannya jadi haram, dosa. Nah ini mumpung masih makruh aja, kalau belum bayar lah kasih bayar zakat fitrahnya ya. Nah itu sudah terlewat nang dilaksanakan di hari raya. Lalu kemudian selanjutnya sunnah lagi di hari raya memakai baju hanyar. Ini hanyar dalam artian kalau misalnya kadang-kadang hanyar barang nang ada dihanyari, tukarakan baiklin, randam, insya Allah hanyar jualnya. Intinya warna kada jadi masalah, mau putih mau apa, yang penting dianjurkan, disunahkan itu nang hanyar. Kada mesti nang larang, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah insya Allah ini baju hanyar, makanya ada kalau lagu-lagunya baju baru bini hanyar itu jangan ya. Nah, intinya dianjurkan nang hanyar-hanyar untuk hari raya ini sunnah. Cuman jangan berlebihan, ya secukupnya aja. Apalagi bebinian misalnya, masya Allah tampilan untuk hari raya luar biasa, sampai berjalan aja kadang lagi hibak kanan kiri ya. Nah itu juga sunnah. Kemudian lagi sunnahnya apa? Memakai minyak harum-haruman. Untuk laki-laki minyak harumnya nang tercium baunya tapi kada nampak warnanya. Untuk babinian yang dianjurkan disunahkan harum-haruman itu nang nampak warna tapi baunya kada tercium. Sebab kalau babinian terlalu harum benar, ini malah timbul fitnah, bahkan jadi dosa. Secukupnya aja. Itu sunnah sudah. Kemudian sembahyang Idul Fitri sudah tuntungan juga, alhamdulillah. Kemudian lagi di antara sunnah ini tapi juga sudah lewat, seharusnya disampaikan sebelumnya, yaitu apa? Berangkat ke masjid atau ke tempat sembahyang itu sunnahnya apa? Berangkatnya jalan sini, buliknya lewat jalan lain. Jadi kalau rumah di pelabuhan, sembahyang di Masjid Al-Karamah, tulaknya mulai pelabuhan, keliling Tunggulirang, begitu ke pasar, di Gul, sampai ke masjid. Nah, sampai di masjid kan tuntung sembahyang, buliknya Belarut Banyu. Jalan mana misalnya nang parah, pokoknya beda jalan itu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini itu kayaknya jarang banget karena rata-rata orang tulakan berkendaraan, bersepeda motor, jadi itu Pak sudah. Padahal bagusnya itu berjalan. Jadi mulai rumah berkumpulan tulak, lalu kemudian sambil bertakbir Allahu Akbar Allah sampai ke masjid, itu sunnah. Cuman ini juga kayaknya sudah kada ada lagi tegawiknya. Apalagi dengan adanya handphone ini, rata-rata asik dengan handphone. Sudah terlewat. Kemudian selanjutnya apa? Ada lagi nang kita mungkin belum tegawi atau sudah tegawi, yaitu adalah bersalaman. Ini disunahkan setiap terdapat patuh kada patuh kalau bisa bersalaman. Dan kemudian diiringi dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnah. Nah ini yang dilakukan kena cegar setelah tuntung ini kan kita bertuntung baca doa, lalu kemudian makanan. Ada kalau makanan? Ini yang dikumpulkan kada ada makanannya, bisa tahun dulu kada ada kumpul lagi nah. Tapi insya Allah panitia muslim ada aja, masya Allah muslim nih, jazahullah khair, beliau paman muslim teh Pak kewannya om muslim, panang muslim. Beliau ini masya Allah jasanya untuk langgar ya kerja. Nah ini amin datang. Waalaikumsalam. Masya Allah, amin. Langsung baca doa.
Masya Allah, ini mungkin dengan berkat orang ini doa kita dikabulkan kita ini ya. Itu tadi para muslim Masya Allah ya. Dan juga yang lain-lain Rahman dan yang lain-lain yang selama majelis kita dilaksanakan ini kan bubuhannya ini yang menghidupkan, mensyiarakan majelis, dan itu luar biasa balasannya. Insya Allah jikalau dalam zahir kada terlihat balasan, maka insya Allah Allah yang akan membalaskannya. Tetap semangat, jangan putus asa. Kemudian salaman, insya Allah kan habis ini sebagaimana tradisi kita bersalaman, bertahan, dan juga saling memaafkan. Itu penting. Dan apalagi di momen hari ini itu Idul Fitri, yang mana waktu yang paling tepat jikalau ada kesalahan-kesalahan yang telah lewat, ada ya yang namanya manusia kada lepas, ada aja ketersinggungan, berbeda paham, selisih, itu kehidupan memang. Nah di momen inilah, di waktu yang sangat mulia ini, kita saling membuka hati, melapangkan dada untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada. Ada cerita, ada kisah dua orang berkawan, lalu kemudian berjalan bepergian melewati padang pasir. Berjalan di padang pasir, dan ketika di padang pasir itu ya nanggaran tadi berkawan, terjadilah sedikit ketidakpahaman, saling berselisih, berbeda. Taruh misalnya ngarannya Amin lawan Aman. Amin lawan Aman berjalan berduaan di padang pasir. Lalu di tengah perjalanan berbeda pendapat. Sekalinya seikung sarik menempeleng lawan Amin. Aman menempeleng lawan Amin. Tempeleng. Amin keduanya melawan karena Aman orangnya lebih kuat. Lalu sebagai meluap perasaan sakit hatinya, ditulislah oleh si Amin di atas pasir, hari ini teman baikku telah memukulku, katanya. Sudah lalu jalan pulang. Imbahnya berjalanan di padang pasir, sekalinya ada terdapat sungai. Imbahnya di sungai tadi karena nang panas kan, ngaran hari panas, padang pasir, pulang melihat sungai, mandian bercaburan. Rupanya pas mandi bercabur ini si Amin kada bisa berkunjung. Kelapak-kelapak di banyu, Aman melihat ditolong oleh si Amin pulang. Seandainya kada ditolong, mati Amin. Imbahnya ditolong, lalu sampai kawan naik ke tabing, si Amin menulis pulang. Hari ini teman baikku telah menyelamatkan nyawaku. Tapi kalau pertama inya menulis tulisan tadi di atas pasir, yang kedua inya menulis di atas batu. Si Aman membaca, lalu ujar Aman, ikam kada sarik lagi kalau aku kada, sudah. Tapi aku ada pertanyaan, ketika waktu pertama aku menempeleng ikam, memukul ikam, ikam menulis teman baikku hari ini telah memukulku. Cuman ikam menulis di atas pasir. Yang kedua ketika aku menolong ikam menulis juga hari ini teman baikku telah menyelamatkan nyawaku, dan ikam menulis di atas batu. Maksudnya apa? Nah, di sinilah si Amin ternyata walaupun lemah dan tapi ada keahlian, tapi otaknya cerdas. Ujar si Amin, ketika aku menulis di atas pasir, dan itu adalah suatu sakit hati yang aku rasakan, maka aku tulis di atas pasir. Sebab pasir apa? Kalau ada angin bertiup, tulisan akan terhapus, hilang. Dan begitulah jikalau ada kesalahan, kita jangan memendam. Kalau ada kesalahan orang lain, jangan pernah disimpan, hilangkan. Tulislah seperti di atas tulisan pasir, yang mana kalau nanti datang angin, maka dia akan terhapus, hilang. Tapi kalau kebaikan seseorang, maka kita harus tulis di atas batu, yang mana akan sulit untuk dihilangkan. Dan kita pun kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan sekali-kali untuk melupakan. Makanya ada nasihat seorang ulama, kalau kada salah nasihat Luqmanul Hakim. Beliau berwasiat, ya bunayya, wahai anakku, 4 perkara, 2 perkara yang harus engkau selalu ingat, 2 perkara yang engkau harus selalu lupakan.
Apa 4 perkara itu? 2 perkara yang harus selalu kamu ingat itu adalah, pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kamu melupakan Allah. Sekalipun tidak harus dengan lisan diucapkan, yang penting pikiran selalu ingat kepada Allah. Usahakan. Yang kedua yang kamu harus selalu ingat itu adalah kematian. Jangan kada ingat lawan mati, sebab kalau orang kada ingat lawan mati, ini yang kada keasikan dengan dunianya. Kemudian 2 perkara kata beliau yang harus kamu lupakan adalah, yang pertama kesalahan orang lain, jangan pernah kamu ingat. Sudah. Karena manusia tidak pernah yang namanya salah. Sebagaimana kita ingin kalau kita salah kepada orang, ingin supaya orang itu lupa dengan kesalahan kita, begitu juga orang lain supaya dia menginginkan supaya kita lupa dengan kesalahan. Nah, yang kedua yang juga harus kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain. Jangan ketujuh mengungkit kebaikan kepada orang lain. Dan ini biasanya hampir rata-rata penyakit kita. Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang, selalu mengungkit. Apalagi kalau yang dibaiki kada ingat-ingat rasanya kayak apa. Kada ingat lagi, anda sudah tuh benar buat baik nyawa, banyak sudah nyaman kada ingat lagi. Ini membatalkan, menghilangkan ganjaran pahala yang kita berbuat baik. Di dalam Al-Quran disebutkan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan, engkau gagalkan pahala engkau, sedekah atau apa saja kebaikan yang engkau lakukan dengan apa? Bil manni, dengan menyambat-nyambat, wal adza, dan menyakiti kepada orang yang diberi. Sudah. Itu 4 perkara yang dinasihatkan. Nah, hari ini momen yang baik, bukakan hati, bukakan dada, lapangkan untuk pemaafan. Kalau ada sebelumnya kada betaguran, maka nang pertama memulai menagur itu nang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan enggan Anda 7 turunan udah kena memaafkan. Kenapa gerang utang terbayar? Jangan. Ya urusan utang lain, tapi pemaafan tetap kita harus maafkan. Utang piutang ya memang kalau memang itu banyak ya kan ngarang manusia berat. Tapi kalau sedikit aja, misalnya 10.000, 20 aja berela aja sudah. Ya kalau min, insyaallah ya. Dan ulun kira kada perlu panjang lebar, karena intinya kita di sini kalimat apa, halal bihalal, yaitu menghalalkan yang sudah halal, jangan menghalalkan yang haram. Halal dan halal memang ya. Nah, alhamdulillah ini banyak masya Allah ya antusiasnya warga kita, masya Allah, laki-laki bebinian kenanakan. Ini tradisi yang sangat bagus. Kadakawa setiap minggu, setiap pekan berkumpul, paling kadang setahun sekali seperti ini ya. Ya, ulun kira itu saja. Dan pertama untuk acara ini ulun pribadi dan juga keluarga ulun, selama bergaul, berkumpul dengan pian atau dalam majlis ada kata-kata yang kurang pantas, kurang nyaman didengar, yang salah mungkin menurut pian, yang kada cocok dengan apa, menyinggung perasaan pian, ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada pian seberataan. Dan pian kada tersalah lawan ulun. Jadi kada ada yang perlu dimaafkan karena memang kada ada kesalahan. Ulun saja yang perlu minta maaf. Dan selanjutnya acara kita yaitu apa? Salaman dulu, hanya makanan. Oh, kada makanan dulu. Salaman dulu aja. Tapi ini babinian bang? Oh, babinian juga. Jangan lompat ke sini salaman. Nah, ini bahaya babinian empat salaman ke sini. Ya. Ya, itu saja dari ulun ya. Dan kita berharap tadi doa yang kita panjatkan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keinginan pian, permohonan pian yang pian harapkan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling penting, kita semua mendapat magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 yang terakhir sebagaimana Rasul mengatakan, itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita seberataan dibebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.